bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yodi Ananda Saputra dari kelas 11F. Di sini saya akan memenuhi tugas PBP tentang membuat dakwah. Saya membuat dakwah yang berjudul tentang korupsi, bahaya bagi diri, bangsa, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini mari kita merenungkan sebuah masalah besar yang menjadi musuh bersama di negeri kita, yakni korupsi. Korupsi bukan hanya merupakan pelanggaran hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap ajaran agama. Ada yang bertanya, apa itu korupsi? Bagaimana pandangan Islam tentangnya? Dan apa akibat dari korupsi baik di individu maupun masyarakat? Inilah yang akan kita bahas. Korupsi adalah tindakan mengambil atau menyalahgunakan hak milik orang lain secara tidak sah, khususnya dalam hal kekuasaan atau amanah. Dalam Islam, perbuatan seperti ini dilarang keras karena termasuk memakan harta orang lain secara batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukmani lita'kulu fariqam man amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini jelas melarang segala bentuk pengambilan harta yang tidak halal, termasuk melalui cara-cara korup seperti manipulasi, suap, atau penyelewangan. Tindakan ini tidak hanya merusak hubungan antara sesama manusia, tetapi juga menjadi sebab terutama murka Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingati kita tentang bahaya menerima suap dan perbuatan korupsi. Beliau bersabda, laknat Allah atas orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa
baik pemberi maupun penerima suap yang merupakan bentuk korupsi, mendapatkan laknat dari Allah. Dalam korupsi ada dua pihak yang bersalah, orang yang mengambil keuntungan dari jabatan atau kekuasaan, dan orang yang mendorong perbuatan tersebut dengan memberi suap. Dampak korupsi yaitu ada 4. Yang ke-1, merusak amanah. Dalam Islam, amanah adalah tanggung jawab yang sangat besar. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya atas amanah yang telah diberikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah. Yang kedua, menghancurkan kesejahteraan masyarakat. Harta yang dikorupsi seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, ketika ada korupsi, banyak kebutuhan dasar masyarakat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, menghilangkan kepercayaan publik. Korupsi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lembaga, dan para pemimpin. Akibatnya, masyarakat menjadi sulit untuk percaya dan berharap kepada sistem yang ada. Yang keempat, mengundang azab Allah. Korupsi merupakan bentuk dosa besar. Allah melaknat orang-orang yang melakukan kecurangan dan penyelewengan amanah. Akibatnya, kehidupan mereka di dunia penuh dengan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih. Solusi menurut Islam memberikan solusi untuk mencegah dan mengatasi korupsi dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan amanah dalam diri setiap individu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita memahami bahwa setiap orang, baik yang memiliki jabatan tinggi maupun yang biasa, akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah ia lakukan. Dari hadis ini kita memahami bahwa setiap orang, baik yang memiliki jabatan tinggi maupun yang biasa, akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga kejujuran dan amanah serta menolak segala bentuk penyelewengan termasuk korupsi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita merenungkan bahwa korupsi bukan hanya merusak bangsa, tetapi juga merusak iman dan akhlak kita. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga amanah dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah, termasuk korupsi. Marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini dengan semangat, kejujuran, integrasi, dan rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita agar selalu berada di jalan yang benar. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan korupsi dan senantiasa mendapatkan ridho Allah di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.